Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafid Mahful, Asas CPNS Kelompok 3, Angkatan 8, Gelombang 3, Malabi 383. Podcast kali ini akan bertemakan kolaboratif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaboratif antar lembaga pemerintahan, yang pertama kepercayaan. Jadi kepercayaan atau trust ini harus dibangun untuk membuat kolaborasi dalam lembaga pemerintah bisa berhasil. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan harus jelas. Siapa yang memimpin, apa yang dilakukan dalam kepemimpinannya, dan bagian apa saja yang dikuasai. Ini juga mempengaruhi faktor keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Tidak hanya staf yang menjadi salah satu keberhasilan dalam kolaborasi, namun juga pemimpin. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan mempengaruhi suatu keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Yang keempat, strategi manajemen, di mana pemimpin harus tahu bagaimana strategi-strategi yang dilakukan dalam pemerintahannya sehingga dapat membuat pemerintahannya menjadi berhasil. Yang kelima adalah formalitas pada pencapaian kolaborasi yang efektif antar entitas publik. Selanjutnya yang kita bahas adalah aspek normatif kolaborasi pemerintah. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penyelenggara pemerintah yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintah yang terlibat kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kolaboratif, kita kenal dengan Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa WOG itu penting? Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, alasannya adalah adanya faktor-faktor internal yang melahirkan fenomena ketimpangan kapasitas sektor sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, sehingga menunjukkan satu sektor menjadi superior terhadap sektor lain. Yang ketiga, dalam konteks keindonesiaan, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang berpotensi mendorong disintegrasi bangsa. Pemerintah berkewajiban mendorong tumbuhnya nilai-nilai perangkat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. Selanjutnya yang kita bahas adalah apa sih prinsip-prinsip dalam Whole of Government atau WOG. Yang pertama adalah kolaborasi. Pemerintah harus bisa berkolaborasi. Satu dan lainnya harus dapat berkolaborasi dengan baik. Yang kedua adalah koordinasi. Yang ketiga kebersamaan. Yang keempat kesatuan. Yang kelima tujuan bersama. Dan keenam mencakup keseluruhan sektor pemerintahan. Jadi keenam prinsip ini adalah prinsip-prinsip dalam Whole of Government. Selanjutnya adalah praktek Whole of Government dari sisi penataan institusi formal dan non-formal. Contohnya adalah penguatan koordinasi antar lembaga, pembentukan lembaga koordinasi, pembentukan gugus tugas, dan koalisi sosial.
Adapun contoh praktik whole of government dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan yang bersifat pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih bagi yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malabi 383.